Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NPM 198420205 dari Program Studi Pendidikan Matematika semester 6 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Baiklah adik-adik, di sini kita akan mempelajari logika matematika, konvers, invers, dan kontraposisi. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Nah, adik-adik, mari kita berpikir kritis terhadap suatu pernyataan yang diucapkan oleh orang lain. Ada kalanya pernyataan tersebut dapat mempunyai makna yang berbeda loh. Sama seperti pernyataan implikasi, P implikasi Q dapat dibentuk pernyataan lain sebagai berikut. Yang pertama, Q implikasi P disebut pernyataan konvers dari P implikasi Q. Yang kedua, negasi P implikasi negasi Q disebut pernyataan invers dari P implikasi Q. Yang ketiga, negasi Q implikasi negasi P disebut pernyataan kontraposisi dari P implikasi Q. Hubungan nilai kebenaran konvers, invers, dan kontraposisi dengan implikasi semula dapat ditunjukkan dengan memakai tabel kebenaran, tabel hubungan nilai kebenaran, Q implikasi P, negasi P implikasi negasi Q, negasi Q implikasi negasi P dengan P implikasi Q sebagai berikut. Tabel kebenarannya ada di gambar. Dari tabel kebenaran terlihat bahwa konvers nilainya sama dengan invers, sedangkan implikasi nilainya sama dengan kontraposisi. Contoh, yang pertama, tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi berikut. Jika Tina rajin belajar, maka Tina akan lulus ujian nasional. Penyelesaiannya, bagaimana kita bisa menjadikan pernyataan yang di atas ini dapat menjadi konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, diketahui dari soal P-nya adalah Tina rajin belajar, Q-nya adalah Tina akan lulus ujian nasional. Jadi, konversnya Q implikasi P artinya kebalikan dari pernyataan di atas, yaitu menjadi jika Tina akan lulus ujian nasional, maka Tina rajin belajar. Kemudian inversnya, negasi P implikasi negasi Q. Jika ada kata negasi, maka kalian harus menambahkan kalimat bukan ataupun tidak. Di sini saya menambahkan kata tidak, sehingga pernyataan menjadi jika Tina tidak rajin belajar, maka Tina tidak akan lulus ujian nasional. Kemudian yang terakhir yaitu kontraposisi. Bagaimana cara mencari pernyataan kontraposisi? Yaitu negasi Q implikasi negasi P. Sehingga pernyataannya menjadi jika Tina tidak akan lulus ujian nasional, maka Tina tidak rajin belajar. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua. Yang kedua, jika 3 kali 3 sama dengan 9, maka 9 adalah bilangan ganjil. Penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya adalah yang pertama kita menentukan P dan Q-nya terlebih dahulu. Diketahui dari soal P-nya sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 dan Q-nya adalah 9 adalah bilangan ganjil. Jadi, konversnya Q implikasi P menjadi pernyataan jika 9 adalah bilangan ganjil, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian inversnya negasi P implikasi negasi Q, jika 3 kali 3 tidak sama dengan 9, maka 9 adalah bukan bilangan ganjil. Kontraposisinya negasi Q implikasi negasi P. Jika 9 adalah bukan bilangan ganjil, maka 3 kali 3 tidak sama dengan 9.
Nah, baiklah, itu tadi penjelasan materi tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Agar adik-adik dapat lebih mendalami materi tadi, cobalah kerjakan latihan soal berikut ini.